Halo Gabuters dan para jomblo dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sabun kamar mandi aman? Salam damai dari si Boy yang akan menceritakan alur film berjudul Blood and Bone yang dibintangi oleh Michael J. White, yang pastinya filmnya sangat membagongkan dengan aksi-aksi Michael J. White. Tapi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya siapkan dulu gorengan gehu dan kopi hidung biar nggak panik. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita gaskin saja ke videonya. Bercerita di sebuah lapas di mana ada segerombol geng berkulit hidung yang akan membuli seorang napi. Dengan bagongnya, anak buah si hidung nyogok sipir biar aksinya lancar. Dan inilah lalakon kita yang bernama Bon, gak pakai don, di mana dia akan dibuli oleh si hidung dan barudaknya yang membawa senjata tajam. Namun si Bon dengan kalemnya ngebangus bahwa kurang loba mau barudaknya jika mau melawanku. Di sini si Bon pun berkata si hidung dan kawan-kawannya punya 5 detik untuk pergi. Tapi si hidung asa diremehin, dia pun berniat ngegulung si Bon. Namun di sini si hidung dan barudaknya tidak tahu siapa yang mereka lawan. Dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, Bon pun bebas dari penjara, di mana Bon yang mau memulai hidup baru dan menyewa kontrakan dari seorang kakek tua, di mana si kakek mempunyai seorang anak. Dan ini dia anaknya si kakek yang rada bulet, dia bernama Tamara. Tamara pun memberitahu Bon tanpa ngetrok pantau terlebih dulu aturan kontrakan di sini yang tidak boleh ada gangster, senjata api, dan ulah nyetel darso tarik-tarik tengah peting. Adegan pun berpindah ke arena pertarungan jalanan di mana sedang diadakan pertarungan. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang manajer petarung jalanan yang bernama Pinball, dan ini cungurnya. Ketika sedang diadakan pertarungan, Telilah datang mafia kelas teri yang menguasai daerah itu yang bernama James. Ini dia rarainya. Si James ini ternyata membawa petarungnya yang tak pernah terkalahkan dalam adu mekanik jalanan yang bernama Hammerman. Ini dia dedegannya. Dimana sosoknya yang besar hidung gentul ditambah rarainya yang rada kerung menambah keseraman Hammerman. Dan pertarungan selanjutnya ada petarung pinball yang akan melawan Hammerman, di mana hasilnya yang sudah dapat dipastikan. Dan setelah pertarungan berakhir, Pinball pun menyampurkan si James, di mana rarai si James sangat polontong dan jumawa karena petarungnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena ambek kapegung, Pinball pun masuk mobil. Di saat di dalam mobil, ia direwaskan oleh bebenguk si Bon yang tiba-tiba ada di dalam mobilnya. Bon berkata bahwa ia bersedia jadi petarungnya asal bisa diadu dengan Hammerman gentle. Namun Pinball menolaknya karena dia tak mau kalah taruhan lagi, mengingat Pinball belum tahu Bon dan bisa naon si Bon. Karena si Bon heras babatok, dia berkata siap diadukan dengan petarung mana saja. Dan untuk lebih meyakinkan si Pinball, Bon memberikan sejumlah uang sebagai taruhan. Akhirnya Pinball pun setuju dan membawa Bon ke arena pertarungan. Bon sempat paselingsingan dengan si James yang dimana si Bon terus melihat kabogoh si James, dimana itu membuat James rada aral.
James dengan tersopannya nyipok pacarnya yang belum muhrim itu di depan Bond. Pinball yang melihat akhirnya mengajak Bond pergi karena sieun ada masalah. Saat ini Bond yang akan bertarung melawan seseorang yang lumayan badak dan betengnya burete. Dimana kabarnya ia petarung yang jago dalam hal tajong menajong. Tiba-tiba setelah mengetahui kehebatan Bond, Pinball pun berkata akan membawa Bond melawan petarung jalanan lain sebelum diadu dengan si Hammerman. Pinball yang lagi ngomong ngaler ngidul, tiba-tiba si Bond menanyakan awewe yang dibawa oleh si James. Pinball yang langsung ngomat-omat si Bond agar jangan macem-macem dengan awewe si James karena akan membuat ambek penguasa daerah itu. Karena si Bond yang emang heras babatok dari lahir, Bond terus menanyakan kasih Pinball. Akhirnya Pinball pun bercerita di mana ternyata si awewe yang dibawa si James sudah boga salaki alias sudah bersuami. Karena si James resep kasih awewe, akhirnya si James menjebak sang suami dalam kasus pembunuhan dan menjebloskannya ke penjara. Sementara itu si awewe sudah dibuat si James menjadi pecandu obat sehingga sangat bergantung ke si Koplox James. Di sini kita tidak diberitahu apa tujuan sebenarnya Bond. Adegan berpindah di mana si James sedang ngeangen kacang dengan kliennya. Yang tak lama, James menghabisi si klien karena mengatai si James rada hurik. Keesokan harinya, James yang melihat video Bond bertarung karena amek kapegung lantas menyuruh asistennya masuk ke dalam kandang peliharaannya untuk diadukeun jeung Doggy. Di lain waktu kita diperlihatkan Bond yang sedang main catur jeung si kakek. Dimana tak lama si Pinball pun nyamper si Bond untuk pergi. Malam pun poek di mana Bond dan Pinball datang ke sebuah arena pertarungan jalanan. Setelah pertandingan usai, Pinball pun menghampiri manajer petarung di arena tersebut untuk menantang petarungnya melawan Bond. Ini dia lawan Bond si gigi emas yang polontong dan cengos. Dengan tenangnya Bond membaca pergerakan si gigi emas. Dan inilah yang terjadi. Seakan tak percaya apa yang dia lihat, manajer si gigi emas langsung menawari Bond untuk melawan dua orang sekaligus. Namun si Bond yang ganteng kalem langsung menyetujui dan langsung memperlihatkan fatality ala Mortal Kombat. Karena kagok aral, si Bond pun langsung menghajar semua petarungnya. Si manajer yang udah gogodeg pun langsung memasukkan uang taruhan ke dalam kolornya dan menyuruh anak buahnya ngagulung si Bond. Namun itu bukan perkara sulit untuk Bond dan langsung mengambil uang di dalam kolornya. Setelah mengambil uang taruhan, Bond dihampiri oleh petarung wanita yang tadi. Jika nama bogoheun kasih AA Bond. Semenjak saat itu, Pinball pun terus membawa Bond ke beberapa arena pertarungan dan Bond terus memenangkannya. Dan karena Bond, Pinball pun banyak sekali mendapat uang. Sampai-sampai si Pinball bisa membeli mobil antik. Sesaat di dalam mobil, Pinball bercerita bahwa sebelum kenal dengan Bond, dia hanya seorang manajer biasa dan seorang pecundang yang dianggap rendah dan suka diremehkan. Pinball pun sangat berterima kasih karena Bond telah datang ke kehidupannya.
Setelah sampai di rumah, Bond pun bertemu dengan Tamara yang sedang ngecos baju. Melihat Bond sedikit terluka di alisnya, Tamara pun berniat mengobati Bond. Di sini Tamara pun sambil bercerita tentang seorang anak yang ia asuh dan sekarang sering cerik pengen bertemu emak jeung bapak. Poe pun berganti, terlihat si Bond sedang bermain dengan anak yang diceritakan tadi malam. Di lain hari, kita diperlihatkan kekejaman si James kepada anak buahnya yang tidak patuh. Singkat cerita, di mana kita diperlihatkan Hammerman, namun ternyata selama ini ia diberi obat kuat agar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hammerman dengan tetenya yang badak terlihat sangat mengerikan. Namun di sini Bond terlihat santai dan tidak gentar sedikit pun. Di pertarungan ini Bond mampu merakpek Hammerman dengan ilmu yang dipelajarinya di Gunung Kidul. Bond pun berhasil menang dengan tidak tersentuh sedikit pun, dan diakhiri dengan tendangan yang ia pelajari dari si Madul. Setelah pertandingan usai, Pinball pun menghampiri James dengan sedikit rasa takut dan tegang. Setelah itu, James menghampiri Bond dan mengajak Bond untuk merayakan kemenangan di rumahnya. Dan James berkata ia tidak suka dengan penolakan. Singkat cerita, Bond dan Pinball datang ke rumah James. Di sini Bond bertemu dengan si Awewe. Dan James berkata bahwa ia tertarik dengan Bond dan mengajaknya untuk ke pertandingan yang lebih besar. Di sini James juga memperlihatkan seorang petarung yang membunuh lawannya sebanyak 4 kali. Bahkan petarung itu dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Wow, terbaik loh. Melihat Bond yang masih ragu-ragu, James pun memakai strategi lain. Di mana si James ngabujuk kabogohnya untuk tidur dengan Bond dan merayunya agar mau bertarung demi si James. Ketika Bond berduaan di kamar, akhirnya terungkap oge bahwa si Bond adalah babaturannya suami si Awewe tersebut saat di penjara. Sayangnya, Salaki alias suami si Awewe telah dibunuh oleh gangster yang disewa oleh si James. Di sini Bond pun berkata bahwa dia ingin memenuhi janjinya untuk menyelamatkan si Awewe dari tangan si James. Dan Bond pun mengajak si Awewe untuk gerecek marmot sekali. Setelah diberi gerecek marmot, Bond pun bersedia menjadi petarung James. Namun Bond meminta agar ia bisa membawa si Awewe untuk beberapa waktu dan James pun bersedia. Lalu kemudian si Awewe dibawa ke rumah rehabilitas agar bisa berhenti dan tidak ketergantungan obat lagi. Dan jika sudah sembuh, Bond berjanji akan membawa menemui anak kandungnya. Di lain waktu, James menemui ketua mafia yang jauh lebih besar dari dirinya yang bernama Franklin. Diketahui si Franklin ini adalah bos pertarungan ilegal di seluruh dunia. Di sini James akan mendaftarkan Bond untuk jadi petarungnya di pertarungan ilegal itu. Dan James harus bertaruh minimal 10 juta dolar agar Bond bisa mengikuti pertarungan itu. Peting pun tiba di mana Bond dirawasin oleh kematian si kakek yang dibunuh sekelompok gangster. Bond pun masuk ke dalam rumah dan berusaha menenangkan Tamara, anak dari si kakek.
Bon pun direwaskan oleh sosok James yang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Di sini James mengatakan bahwa besok malam Bon harus bertarung melawan petarung terbaik dunia. Namun Bon di sini berkata bahwa dia sudah tidak berniat untuk menjadi petarung James. James yang ambak berniat membunuh Bon karena dia sudah bertaruh 10 juta dolar. Namun di sini James sadar siapa yang dilawannya dan memutuskan untuk kabur. Malam harinya James yang sudah terlanjur ambak lantas menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Bon. Terlihat Hammerman dan beberapa anak buahnya yang mendatangi Pinball untuk menanyakan di mana keberadaan Bon. Pinball yang embung alias nggak mau bicara pun dihajar oleh si Hammerman. Telila datang lelakon kita di mana Bon langsung menghabisi Hammerman dan anak buahnya. Keesokan harinya James mengirim lagi anak buahnya untuk menghabisi Pinball. Namun Pinball dan Bon sudah mengetahui rencana James. Bon pun tanpa ragu menghabisi anak buahnya James yang ia kirim. Setelah itu Bon mengambil HP salah satu anak buahnya James. Yang gak lila, James yang mau nelpon ke anak buahnya tak disangka yang mengangkat malah Bon. James yang sudah aral pun mengancam akan menghabisi Tamara dan anak asuhnya. Dan jika itu tidak mau terjadi, Bon harus mengikuti lokasi yang James kirim. Dengan terpaksa, Bon pun mengikuti lokasi tersebut, sehingga membawa Bon ke rumah Franklin. Dan mau tak mau, Bon pun harus diadu dengan si petarung terbaik itu. Di sini Bon sempat bertanya mengenai kejahatan James. Karena salila ieu, Bon hanya berniat membalaskan dendam sahabatnya. James akhirnya mengakui semua kejahatannya karena dirasa aman bersama Franklin. Ternyata saat pengakuan itu Bon merekamnya dan mengirimkan ke si Pinball. Tanpa pikir panjang, Pinball pun langsung nelepon barudak si Sipa yang berada di India. Tak lama datang si petarung terbaik menghampiri Bon dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan mereka saling membaca pergerakan masing-masing. Setelah dirasa cukup, mereka pun bertarung dengan serius. Namun bukan perkara sulit untuk Bon mengalahkannya. Hal tak terduga pun dilakukan Bon, di mana Bon memilih mengalah di depan James. Sontak bikin James aral dan langsung membawa katana ke arena. Karena James yang ngaguguk keambek, akhirnya James nekat melawan Bon. Bon yang hanya menggunakan sarung pedang saja dengan mudah mengalahkan si James dan berhasil memotong lengan James sampai terputus. Tak lama polisi pun datang dan mengepung tempat itu. Bon yang melihatnya langsung buru-buru kabur. Beberapa hari kemudian terlihat si awewe yang sudah keluar dari rumah rehabilitas. Dan ternyata anak yang diasuh Tamara adalah anak kandung dari si awewe. Setelah dirasa semua aman, Bon pun berpamitan untuk pergi. Sebelum Bon pergi, dia memberi uang yang sangat banyak ke Tamara agar si awewe dan anaknya bisa tinggal dengan Tamara. Setelah keluar rumah, ternyata ada si Pinball yang sudah menunggu. Di mana Pinball mengajak Bon agar kembali bertarung. Namun Bon menolak dan berkata si Tata jeung si Mamat dan film pun tamat.